Hai, Bayari, Prof. Mas Hanta, dari Eh, Prof, sehat ini Prof. ini dibikin vertikal atau horizontal ya? Vertikal Vertikal aja aja, Prof. Prof. Vertikal, oke. Iya Prof. Nah, iya, udah oke Prof, udah bagus. Oke. Iya Prof, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol Prof dengan ada 3 influencer ya Prof ya, rencananya Prof. Mungkin mungkin Prof bisa memberikan pengantar Prof untuk vaksinasi ini dan mengapa kita harus menggait para influencer Prof. Mungkin bisa ada sedikit dari Prof Berry. Silakan Prof. Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Ya, eh, ya kita sekarang sudah memasuki bisa dikatakan periode yang baru. Kita mulai vaksinasi. Kita tahu bahwa sudah mulai banyak orang yang divaksinasi, para nakes. Namun juga ada beberapa masalah di lapangan, masih ada yang anti vaksin, kemudian ada beberapa orang termasuk bupati yang terinfeksi, ini kemudian menjadi tanda tanya. Nah, jadi kita malam ini ketemu untuk banyak para narasumber untuk klarifikasi. Nah, untuk saya jadi ingat influencer ini pada waktu eh, penyuluhan edukasi mengenai HIV dulu. Jadi yang Oh iya mungkin Prof. agak mirip-mirip ini Dokter Jeffrey, mirip-mirip waktu itu namanya peer group education gitu ya. Jadi orang itu kalau Oh, sama education untuk Togatoma. Jadi waktu itu kami ada dua program utama yang untuk peer group education itu kami melatih OSIS SMA untuk kemudian para OSIS ini menyuluh ke teman-temannya supaya lebih bisa dipahami daripada kalau saya ke sekolah dan dokter ke sekolah itu bahasanya nggak nyambung, kurang nyambung. iya. Biar Demikian regenerasi pula ya Prof. interaksi pun lebih mudah ya. Demikian pula untuk anak-anak yang nongkrong di mall waktu itu kami latih yang dari sana. Nah untuk yang mirip-mirip influencer saya kira pelatihan pada Toga Toma. Jadi beberapa orang itu waktu itu kalau mau tahu mengenai FPIS lebih mudah mereka nangkepnya kalau yang menyuluh itu tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun untuk mahasiswa ya dosennya. Namun para dosen maupun tokoh agama itu kalau tidak dilatih dulu nanti bisa ngomong keliru dan kalau ngomong keliru susah hapusnya. Nah itu mungkin juga yang terjadi sekarang tujuan teman-teman influencer untuk membantu masyarakat. Namun tentu harus saling membekali antar kita. Saya sendiri juga setiap hari harus belajar mengenai apa yang mau disampaikan. Saya kira dengan peran influencer di masyarakat kita akan banyak sekali membantu suksesnya program vaksinasi ini. Terima kasih. Iya Prof, terima kasih banyak Prof Berry. Jadi penting sekali ya Prof ya peran para influencer untuk menyukseskan program vaksinasi kita ini ya Prof. Iya, benar sekali. Iya, Prof. Namun dari pemberitaan Prof, kebetulan kami juga dari tim kami sudah melihat data ya Prof ya, ternyata ada pendapat dari pakar epidemiologi kita Prof, Dr. Diki Budiman Prof, itu beliau epidemiolog di Iya, Universitas Griffith saya tahu Australia ya. Prof. Ya. Beliau menyatakan bahwa belum ada bukti ilmiah atau dasar sains dari penunjukan influencer ini Prof untuk menggalakkan vaksinasi Prof Berry. Terbukti dari jurnal yang ada, menurut beliau itu yang paling efektif sebenarnya ada ahli kesehatan, Prof, seperti dokter dan politisi, Prof, atau pembuat kebijakan, Prof. Mungkin seperti pejabat di daerahnya, Prof, sebenarnya. Nah, jadi beliau menanyakan, Prof, kenapa Indonesia kok menggait banyak sekali influencer seperti itu, Prof, untuk mensukseskan program vaksinasi, padahal tidak ada dasar sainsnya, Prof. Mungkin bagaimana, Prof, ini? Oh, ada dong. Itu gini, Indonesia itu kan masyarakatnya banyak banget segmen-segmen yang berbeda-beda.
Jadi sebagian besar segmen yang berpendidikan tentu mereka lebih mendengarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh dokter, oleh presiden, oleh menteri, oleh satgas, dan oleh yang memang terkait dengan COVID-19 ini. Namun ada segmen masyarakat lain yang percayanya lebih percaya atau lebih bisa nyambung ngomongnya, lebih paham kalau yang ngomong influencer, kalau yang ngomong tokoh agama, kiai ataupun pendeta. Kemudian ada yang lebih paham kalau yang ngomong misalnya guru. Jadi kalau di jelas sekali istilahnya public opinion makers itu mempunyai peran amat sangat kuat kalau di HIV/AIDS, dan saya yakin juga di bidang ini. Kemudian judul yang khusus yang ada di WHO untuk berbagai penyakit yang masyarakat ini adalah working with the media. Kalau Anda masukin kata itu di Google akan banyak sekali informasi bahwa media itu punya peran penting. Dan tentu media yang di situ kan narasumbernya bisa macam-macam, tidak harus dokter, tidak harus yang lain. Dan biasanya apalagi kalau media sosial sekarang ini bisa cepat sekali update-nya, dan juga bisa mengoreksi yang salah. Jadi misalnya saya baru ada dua yang pengalaman saya baru-baru ini. Yang pertama waktu saya ngobrol, kemudian dikutip oleh sebuah media yang besar bahwa kata Pak Zubairi mewakili ID, katanya ID menolak vaksin. Mati aku sama sekali nggak ada. Aduh, Kan bisa begitu. Nah itu saya merasa amat bersyukur punya media sosial. Jadi segera saya masukkan Facebook, masukkan ke Twitter, masukkan ke yang lain, dan terkoreksi. Dan karena informasi yang keliru ini bisa juga sampai ke teman-teman di sendiri, ini Pak Zubairi ngomong apa gitu ya. Nah itu bisa cepat, artinya bisa cepat mengoreksi, karena kalau terlanjur masuk ke kepala cukup lama itu susah mengoreksi. Itu yang satu. Yang kedua adalah waktu mengoreksi itu Prof Talib kagak benar itu nyuntiknya, kenapa tidak tegak lurus tapi miring. Ya, kemudian saya langsung masukkan bahwa ini buktinya ada guidelines, ada juga patokan, ada juga penelitian yang membuktikan bahwa terus yang begini kayaknya tidak rasional, kalau keluar begini susah. Padahal begini sudah dibuktikan, walaupun miring masuk ke otot juga, jadi sama baiknya. Nah itu saya merasa dua koreksi dengan Twitter dan Facebook dan kemudian disebarluaskan itu cepat sekali mengoreksi kesalahpahaman yang ada di masyarakat. Itu yang pengalaman saya dalam beberapa hari. Baik Prof, terima kasih Prof Berry. Saat ini sudah bergabung Prof, ada Ridwan Prof, ini Ridwan Hanif, teman kita. Mas Ridwan. Ya. Halo, Assalamualaikum Profesor Jeffrey dan Mbak. Wah, ya, gimana kalau kali ini saya bukan sebagai Profesor, Pak Berry ada atau Mas Berry? Oh. Biar lebih ini ya Prof ya, lebih milenial Prof. Iya, jadi kagok. Iya Prof. Iya. Oke, mohon jangan dipakai Profesor di kali ini. Yes. Oh, oke, siap. Biar lebih gaul ya Prof ya. Ya. Iya, Ridwan gimana Wan? Lagi di mana Wan ini Wan? Lagi di tempat Eyang karena Eyang saya ternyata positif COVID. Jadi lagi membantu juga di sini. Oh, tapi udah mendingan nih, saturasi oksigennya udah membaik, udah 93, udah nggak demam, udah ini mungkin tinggal recovery-nya aja. Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Wan ya, cepat pulih lagi. Jadi bisa kembali bergabung ya dengan keluarga Wan. Nah ini kebetulan dari Prof Berry sudah memberikan tadi pengantar ya Wan ya tentang vaksinasi COVID nih Wan dengan keterlibatan influencer Wan. Kebetulan kan ada dua pendapat ini Wan. Ada yang bilang sebaiknya nggak perlu influencer gitu Wan. Ada juga yang bilang harus pakai influencer gitu Wan karena mereka yang lebih didengar masyarakat nih Wan sekarang ini. Nah menurut kamu gimana nih Wan untuk penggunaan influencer? Kita saat ini sudah sejak vaksinasi pertama tuh sudah ada influencer yang ikutan gitu Wan. Gimana nih tanggapan Ridwan?
Itu plus minus ya. Di satu sisi ada yang mungkin jadi percaya dengan vaksin yang tadinya ragu karena ada influencer, tapi di satu sisi juga ada mungkin yang apain sih pakai influencer gitu kan. Sekarang zaman orang bisa berpikir dengan baik, apa namanya, media juga banyak gitu, ngapain pakai influencer ya. Itu pasti ada plus minus gitu. Tapi buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama membuat vaksinasi ini menjadi hal yang biasa, bukan momok yang menyeramkan, bukan karena kadang-kadang suka apa ya, wah ini elit global nih ya kan. Gerasi ya Mas. Iya, jadi bagaimana caranya membuat vaksinasi ini adalah sebenarnya hal yang biasa, ya kan? Saya terutama ya, karena saya punya anak gitu kan, anak saya 2, itu dua-duanya semuanya full vaksinasinya. Jadi karena udah terbiasa dengan memvaksin anak, saya pun juga kalau umroh ya vaksin flu, terus kemarin karena naik kuda juga kan, kalau naik kuda kita tuh tetanus lebih tinggi ya, resiko terinfeksi ya. Nah itu saya tetanus vaksin ya itu ya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi sebenarnya buat beberapa orang ya, kalau kayak seperti saya, vaksinasi itu hal yang biasa. Cuma yang membuat tidak biasa ini adalah ketika treatment-treatmentnya ini menjadi sesuatu yang mencurigakan gitu. Kayak contohnya gini, kemarin tuh ada berita ya dari Kementerian BUMN, bilangnya gini, apa namanya, vaksinasi itu membuat BUMN menjadi sehat, BUMN farmasi menjadi sehat. Itu adalah pernyataan yang tidak perlu gitu, karena orang jadi curiga, oh ini jangan-jangan vaksinnya bisnis nih, kayak gitu misalnya. Jadi kita harus membuat bahwa vaksinasi ini hal yang biasa, bukan yang extraordinary, dan itu ada di kehidupan kita. Orang kayaknya semuanya divaksin deh. Emang ada yang nggak divaksin polio waktu kecil gitu kan? Ya nggak. Jadi ya ini vaksinnya adalah vaksin untuk virus corona gitu. Cuma di ini aja, apa namanya, bilang bahwa ini vaksinasi biasa dan ini sekarang untuk mencegah virus corona gitu. Sama seperti halnya vaksin polio, vaksin tetanus, vaksin influenza dan yang lain-lain. Iya, jadi dibuat biasa aja Wan ya, gak usah terlalu lebay gimana nih Wan ya. Maksudnya jadi orang juga lebih nerima mungkin ya, dengan cara biasa-biasa orang lebih enak masuknya gitu ya Wan ya. Menurut saya sih seperti itu ya. Iya, nah terus kan ini Wan, kebetulan kemarin kan waktu vaksinasi pertama kan ada influencer ya Wan, kebetulan ada tokoh yang ikutan juga, ada influencer nih Wan. Kemudian kan selanjutnya kita tahu bersama mungkin belum diedukasi tentang post vaksinnya nih Wan, sehingga setelah vaksin beliau mungkin belum 3M lagi gitu Wan, malah kebetulan ada sedikit nih Wan ya yang mungkin kok nggak kelihatan 3M-nya, mungkin merasa sudah kebal setelah vaksin. Nah mungkin ada disinformasi ya Wan ya di sini ya, dan banyak masyarakat yang bilang oh mungkin influencer yang dilibatkan tuh komunikasi publiknya masih kurang baik gitu, beliau masih belum paham gitu sebenarnya habis vaksin harus 3M lagi, dan banyak juga yang mencibir yang oh baiknya sih kalau gitu mungkin next time nggak usah lagi gitu influencer gitu kan, karena sesuai kata Prof. Berry kalau salah sekali kan susah dikoreksinya gitu kan. Nah, menurut lu gimana nih Wan, untuk influencer apakah harus ditentir dulu kan, diedukasi dulu sebaiknya baru dilepaskan ke masyarakat untuk influence masyarakat dengan edukasi yang benar, atau gimana Wan caranya nih untuk influencer supaya punya komunikasi yang baik? Jadi kalau menurut saya penggunaan influencer itu juga harus ada, mungkin bisa dibilang kontrak kali ya. Gini, walaupun mungkin influencer tersebut melakukan itu secara sukarela gitu, tanpa bayaran atau tanpa ya pamrih lah pokoknya, karena emang berniat membantu pemerintah. Saya juga beberapa kali itu kok ikut acara-acara pemerintah tanpa dibayar gitu kan. Tetap harus ada do and don'ts-nya juga. Harus dikasih tahu. Bukan mentang-mentang kita di endorse minta tolong pemerintah untuk mensupport vaksin terus kita jadi udahlah vaksin udah selesai pulang. Enggak, harusnya memang dari awal ada yang kontak ditandatangani atau semacamnya, bahwa ini meskipun programnya adalah program untuk masyarakat, untuk pemerintah, tetap harus ada profesionalitas di situ. Bahwa ketika Anda setelah vaksin, Anda harus seperti ini, Anda harus seperti itu. Sehingga ketika setelah vaksin, itu orang tuh tetap menjaga gitu loh.
Karena kita ada hukumnya nih, ada dasar hukumnya gitu, tidak bisa sembarangan. Dan ketika kita mendapatkan vaksin di awal-awal gitu ya, kan nggak semua orang bisa dapat. Yang awal-awal kan orang-orang pilihan, bisa nakes, bisa apa namanya, kabinet dan lain-lain, menteri, presiden. Nah, mereka itu udah dapat privilege buat setara dengan presiden dan menteri. Nah, harusnya ada sebuah kontrak khusus gitu loh, yang membuat apa namanya, mereka jadi patuh gitu. Apalagi ini privilege-nya luar biasa. Saya juga pengen divaksin gitu kan, biar lebih awal, biar lebih aman gitu kan. Dan saya yakin banyak kok influencer yang rela divaksin lebih awal gitu, yang apa namanya, pengen mendapatkan keutamaan gitu. Dan kalau misalkan ditanya orang-orang, kayak misalkan teman-teman saya yang influencer, lo mau nggak divaksin duluan? Oh, mau gue gitu. Kalau bisa jangan gue sendirian, orang tua gue duluan. Kenapa? Karena chance-nya lebih tua, lebih rentan kan terhadap corona kan. Sedangkan kita yang muda-muda, apa namanya, ketika kita terkena corona, chance untuk parahnya kan lebih kecil persentasenya. Begitu sih. Jadi kalau menurut saya, do and don'ts-nya masih jelas dulu. Jangan mentang-mentang karena apa namanya, oke nih gue udah bantu pemerintah, ya udah cukup, habis itu gue pulang cabut, udah bebas lagi gitu. Ini sesuatu yang harus direvisi mungkin untuk kita semua buat kedepannya nanti. Iya, thank you, Wan. Mungkin kembali ke Prof. Berry, Prof. Apakah yang tadi disebutkan oleh Ridwan, Prof, mengenai kontrak atau edukasi terhadap influencer ini, apakah sudah dilakukan dulu, Prof, sebelum pemerintah melibatkan mereka dalam vaksinasi kemarin itu, Prof? Mungkin, Prof, ada sekedar info atau bagaimana tanggapan, Prof? Iya, iya, saya setuju sekali bahwa ada kontrak, dan sebelum memulai di kontrak harus ada training for trainers gitu ya. Jadi ada pelatihan cepat mengenai informasi mengenai COVID-19 ini, karena misalnya berbondong-bondong sebagai contoh mau vaksinasi, bagus, orang senang. Namun begitu yang bersangkutan kemudian melakukan tindakan atau bicara yang keliru, nah itu tetap akan negatif dampaknya. Karena itu saya kira mungkin perlu banget para influencer yang direkrut oleh pemerintah untuk menjadi apa namanya, juru penerang atau menjadi apa, sumber informasi ini juga mendapatkan pelatihan sejenak, nggak usah lama-lama dan secara berkala, karena ini memang datanya dinamis, jadi secara berkala mendapatkan update dengan cepat, sehingga kalau dia bicara, karena itu didengarkan oleh followersnya, artinya jangan sampai salah ngomong. Saya kira dua-duanya penting, yaitu kontrak dan pelatihan sebelumnya. Baik, Prof. Jadi kontrak dan edukasinya harus benar-benar jalan dulu ya, Prof, ya, sebelum kita bisa mempercayakan kepada ini ya, Prof, ya, mungkin pada influencer untuk ikut dalam program vaksinasi nasional pemerintah ya, Prof. Iya, kemudian ya, tadi pelatihannya mungkin relatif sederhana, mirip-mirip seperti kita kali ini, kan orang nggak merasa dilatih, nggak merasa di trainer. Mungkin kalau influencer kan kadang-kadang mempunyai ini sendiri, jadi mungkin lebih nyaman namanya trainingnya itu dalam bentuk santai. Santai mungkin seperti kita ini ya, Prof, ya, mungkin seperti sharing webinar ini ya, Prof, ya. Setuju banget. Jadi iya, mungkin acara-acara seperti ini jadi bisa sama-sama teredukasi ya, Prof, di mana ada pakarnya, ada Prof. Zubairi, kemudian ada pihak influencer juga ya, Prof, ya, sehingga kita bisa sama-sama belajar ya, Prof, melalui acara ini ya, Prof. Iya, dengan catatan bahwa pakar itu tahu mengenai bidangnya, belum tahu mengenai komunikasi yang lain, jadi saling mengisi lah. Oh iya, Prof, iya, baik, Prof. Jadi saling mengisi saja ya, Prof, ya, di antara satu pihak dengan pihak lain, karena memang ini harus kerja semua pihak ya, Prof, ya, tidak bisa hanya kita sendiri saja ya, Prof, ya, dari ID atau dari influencer, tapi harus sama-sama ya, Prof, ya. Kemudian ini untuk lu lagi nih, Wan, mau nanya lagi, Wan, kan kebetulan tadi dari Prof. Berry udah bilang nih, Wan, katanya kalau masyarakat kita nih sekalinya dikasih info yang salah, Wan, misalnya kita tadi untuk pertama kali kita kelihatan salah nih, kita nggak 3M lagi misalnya habis vaksin gitu, Wan. Nah, masyarakat kan cenderung untuk retain informasi itu lebih susah nih, Wan, untuk dikoreksi lagi, Wan, ke depannya. Nah, menurut lu gimana, Wan, sebagai sehari-hari orang yang menginfluence orang nih, apakah
Apakah setuju dengan itu atau gimana, Wan? Tanggapan lu, Wan? Kalau buat menit lagi ya. Kalau menurut saya sebenarnya sederhana ya. Maksudnya kalau ada informasi yang salah, pemerintah itu punya banyak sekali channel untuk mengklarifikasi. Ya, makanya kita butuh yang namanya leadership di sini. Bisa lewat TV, media cetak, koran, segala macam itu banyak sekali. Bahkan influencer aja bisa digayat gitu kan. Nah, cuma yang paling penting sebenarnya adalah trust. Kita harus membangun trust dengan masyarakat. Artinya pemerintah juga harus bekerja dengan profesional di kala pandemi ini terutama. Contoh gini, bagaimana kita masyarakat itu mau trust di kala pandemi tiba-tiba bikinnya Omnibus Law, ya kan? Jadi akhirnya kita turun ke jalan lagi pandemi gini, ya terpaksa mesti demo gitu loh. Terus misalkan yang baru-baru bansos ternyata malah dikorupsi, gitu kan? Ini kan jadinya trust issue. Kalau masyarakat sudah tidak trust, informasi yang salah ataupun benar itu akan sulit sekali untuk diterima oleh masyarakat kalau masyarakat tidak trust. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah ini harus mengutamakan rakyat tidak cuma dari vaksinasinya atau penanganan COVID, tapi dari kebijakan-kebijakannya dari atas ke bawah itu harus dibikin legit gitu. Harus dibikin benar. Jadi rakyat itu merasa, oh pemerintah kita ini sekarang benar-benar mengutamakan keselamatan rakyatnya, mengutamakan kepentingan rakyatnya. Jika masyarakat sudah merasa, oke, pemerintah kita ini benar-benar mengutamakan kami percaya sama mereka yang berada di kursi pemerintahan, maka ketika ada program vaksinasi, program A, B, C, D atau lainnya, kita percaya gitu loh. Sangat mudah untuk mendrive masyarakat kalau masyarakatnya itu percaya gitu loh. Kalau buat saya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan masyarakatnya di tidak percaya dengan pemerintahan, ya mau kita bilang ABCD segala macam itu agak sedikit sulit. Udah pakai influencer. Kenapa? Gini, kayak contohnya. Kenapa waktu di vaksin harus dituliskan vaksin aman dan halal? Ya kan? Itu kenapa? Karena untuk meyakinkan orang. Kenapa perlu diyakinkan? Karena legitimasinya kurang gitu. Kita kurang percaya nih, jangan-jangan nih vaksin bisnis ya kan? Ada pernyataan seperti ini. Tiba-tiba ada pernyataan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ini semua bisa mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat, artinya bukan cuma sekedar penanganan corona, mulai dari penegakan hukum, cara berkomunikasi, perundang-undangan segala macam. Ayo kita sama-sama mengutamakan ini buat rakyat. Karena ketika rakyatnya sudah merasa dilindungi oleh pemerintahnya, diprioritaskan oleh pemerintahnya, mau bikin vaksinasi apa segala macam itu bukan hal yang sulit gitu. Jangan sampai kita jadinya bertikai terus nih, ini gimana sih lagi COVID malah bikin pilkada gitu kan. Itu kan blunder-blunder yang membuat orang tidak percaya dengan pemerintahan gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Iya, oke Wan. Jadi ada Wan untuk ini ya. Ya, Dokter Sonia. Oke Wan, mungkin thank you Ridwan buat partisipasinya. Bye. Gantian dulu ya Wan. Sorry ya Wan ya. Ya ini close saja ya. Makasih banget. Iya Prof, sebagai menarik percakapan kita tadi Prof dengan Ridwan influencer. Kebetulan Ridwan ini adalah influencer di bidang otomotif Prof, dengan pengikutnya juga sudah jutaan juga Prof di media sosial Prof. Mungkin kalau Prof lihat mungkin bagaimana Prof tanggapan Prof tadi terhadap tanggapan dari Ridwan Prof sebagai influencer. Iya, saya kira ide yang bagus mengenai kontrak tadi ya. Sebetulnya tapi istilahnya mungkin terserah, ada yang penting ada informasi, ada kejelasan apa peran dari influencer yang direkrut oleh pemerintah memberikan informasi yang lebih jelas tugasnya, dan tidak hanya sekedar memberi contoh mau divaksinasi kemudian bicaranya kita tidak artinya tidak di update dulu. Nah, jadi harus memang mendapatkan update mengenai gimana Dokter Sonia? Halo. Malam.
Prof. Ya, bagaimana ya supaya kalau bicara tidak keliru, karena kalau keliru tadi kan bisa kacau ke depan, dan memang public trust itu penting. Jadi kayak sekarang Amerika itu pidato presiden yang baru itu bolak-balik mengenai trust, bagaimana membangun agar saling percaya di kalangan masyarakat, dan bahwa kita boleh berbeda tetapi tetap satu kesatuan. Nah, itu harus juga selalu disampaikan bahwa kita boleh berbeda tetapi ada di satu kesatuan Indonesia. Itu juga perlu juga disampaikan agar ya tidak orang tidak takut kalau ingin menyampaikan kebenaran dalam hal COVID-19 ini. Baik, Prof. Jadi trust dan juga meyakinkan supaya kita tetap satu ya, Prof. Jadi masyarakat kompak nih, Prof, ya, untuk vaksinasi. Iya, malam ini Dr. Sonia sudah hadir dengan kita. Dok, malam Dr. Sonia, apa kabar? Apa kabar Dr. Jeffrey, Prof, guru saya, Mbak, apa kabar? Iya, gimana dok? Hatinya lagi dokter juga itu nggak aku lihat. Aduh, nah. Iya, dokter. Dok. Rosa, dok. Oh iya, dokter Rosa, iya, aduh. Ya, yang waktu itu loh dok yang pernah. Iya. Oh iya, waktu itu ya. Sama ya. Iya. Sehat ya. Oh iya. Iya, dokter Sonia gimana? Sehat dok. Dokter makin glowing aja ya dok ya. Prof ngapain aja Prof, di rumah atau masih praktek Prof? Kenapa? Sorry gak. Profesor masih praktek di rumah aja? Oh ya masih praktek. Nah, kan kebetulan bidangku pasien-pasiennya kan kanker, terutama kanker payudara, kemudian lupus dan HIV, yaitu kebetulan kayaknya masih diperlukan masyarakat. Agak sulit kalau saya tutup. Namun sebetulnya begini, kalau kita masuk rumah sakit dengan sadar, itu sih sebetulnya malah paling aman. Jadi saya juga ingat waktu ada seorang dokter muda direkrut untuk di Wisma. Kemudian saya tanya, Anda nggak takut ke sana? Dokternya bagaimana? Justru di sana itu paling aman. Kita step back, begitu masuk di temperaturnya, harus cuci tangan, harus kemudian APD-nya amat sangat lengkap sesuai dengan lokasi kita kerja, jadi itu aman. Walaupun kadang-kadang kita lupa waktu makan, walaupun kita bisa tertular dari asisten kita, walaupun dan sebagainya. Nah, saya menjadi memang untuk ditanya, jadi namun jangan lupa karena kenyataannya juga saya kemarin terpaksa istri saya takut cuti aja dulu 2 minggu. Kenapa? Karena tim saya kalau saya praktek itu ada banyak survivor yang ikut dari lupus, dari kanker, dan ada perawat, ada dokter. Nah itu bareng-bareng begitu ternyata dalam 1 minggu kemarin ada 3 yang kena. Waduh, jadi, 3 ya Prof? Iya, jadi terpaksa lah break dulu. Tapi alhamdulillah 3-3-nya, yang satu langsung dalam 5 hari terus negatif. Yang satu lagi yang dokter masuk ruang rawat, tapi juga kemarin sudah boleh pulang. Satu lagi OTG di rumah, sebentar lagi akan dites ulang, kelihatannya juga sama Kondisi sekali sekarang OTG. gimana sih Prof? Kondisi sekarang kan semua teman-teman saya tuh bilang mereka tuh pada nolak-nolakin pasien. Jadi teman saya di rumah sakit Persahabatan, terus di banyak rumah sakit lain mereka bilang di UGD juga udah nolak-nolak pasien gitu, di ICU juga udah nolak pasien. Makanya bingung kalau yang ditolak itu terus mau kemana gitu Prof, karena kan udah sesak napas terus ditolak gitu. Jadi ya bingung juga apakah bisa selamat gitu di rumah gitu, karena kan sekarang COVID-nya tinggi banget dan rumah sakit juga benar, COVID. Ya, COVID tinggi banget, dan ini sebagai contoh beberapa hari yang lalu ada orang mau masuk ke rumah sakit di Depok. Jadi untuk masuk IGD COVID saja antre. 1 hari kemudian baru bisa masuk ke IGD. Kemudian, oh ini benar positif dan harus dirawat karena tidak lagi medium namun sudah agak berat. Sudah berat lah kata dokternya. Nah, mau masuk ruang rawat tidak bisa, masih antri beberapa, nunggu pasiennya ada yang pulang atau mohon maaf ada yang meninggal. Jadi akhirnya pasien itu untung ada
teman sehingga bisa dirawat inap di Jakarta. Dan ini menjadi masalah Jakarta karena ternyata 20-30% yang dirawat di rumah sakit Jakarta adalah dari Jabodetabek. Jadi memang memunculkan isu baru bagaimana koordinasi kerjasama antara DKI dan sekitarnya dari pemerintah, bagaimana dukungannya untuk mengatasi hubungan antar daerah yang ternyata memang saling mempengaruhi. Tapi gimana ya kalau yang nggak bisa keterima akhirnya gimana ya Prof ya? Yang udah sesak napas. Ya itu karena itu benar sekali. Tapi kita pernah mengalami hal ini pada awal bulan September. Jakarta, juga di Surabaya, juga di beberapa daerah lain, dan bisa ditanggulangi. Artinya akhirnya rumah sakit umum daerah sebagian diubah menjadi khusus COVID, rumah sakit swasta kemudian banyak yang diminta menjadi rumah sakit yang bisa merawat COVID, kemudian bed untuk COVID-nya ditambah. Nakesnya waktu itu khusus DKI bisa mendapatkan tambahan tenaga di atas 1.000 orang. Nah, yang sekarang memang juga harus bekerja seperti itu, harus monitor, evaluasi, kemudian merubah kebijakan, menambah dengan cepat baik layanan rumah sakitnya, baik SQ-nya, dan juga nakesnya. Dan itu memang kita bisa nggak bayangkan satu saat nanti kita 1.500.000 udah siap belum? Nah, kan artinya seminggu lagi, 2 minggu lagi memang harus siap untuk pertambahan itu. Tapi kan nakesnya juga berguguran nih Prof. Tenaga kerjanya juga udah banyak yang meninggal gitu. Gimana mau mencukupinya ya? Ya dulu gini, jadi rupanya yang September ya, ternyata sebagian dokter maupun perawat itu kerjanya tidak di rumah sakit. Nah itu yang kemudian diminta untuk sukarela untuk bergabung dan ternyata bisa. Nah sekarang juga kita mengusahakan yang serupa, namun kemungkinan kurang karena itu lagi sedang ada pemikiran, kan ada cukup banyak calon dokter yang sebetulnya sudah kompeten, namun belum dapat izin. Nah itu akan segera dipercepat untuk izinnya, namun lagi dibahas mengenai bagaimana aturan perubahannya. Itu yang kita bisa mendapatkan lumayan banyak itu dokter yang segera dapat izin itu. Yes. Mungkin Dokter Sonia udah divaksin atau belum dok? Gimana kabarnya Dokter Sonia? Iya, aku lagi masih menunggu. Soalnya menunggu giliran. Karena kan di frontliner dulu ya yang di rumah sakit gitu. Aku kan di rumah sakit. Jadi gilirannya belum. Gitu dokter. Baik. Mana Dokter Rosa, Prof udah divaksin semua? Iya, belum. Silakan Prof. Belum sih dok. Iya, saya mau secepatnya, tetapi Anda nggak memenuhi syarat lah. Dari Prof karena aku dokter, nggak masa memenuhi syarat. Iya, kan nakes memang bener nakes. Namun KTP-nya umurnya 74 katanya. Nanti dulu untuk yang di atas 60 katanya sudah ada aturannya bahwa menunggu sebentar lagi ada bukti ilmiahnya, kalau itu sudah ada akan segera diminta. Terus ya walaupun saya tanpa aset yang juga perlu diskusikan jangka panjang, terus terang aku ada banyak komorbid, namun dengan hidup sehat, dengan selalu olahraga itu saya merasa amat fit sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk komorbid itu mungkin harus ada tambahan komorbid yang terkontrol baik atau komorbid yang belum terkontrol. Jadi mungkin ke depan perlu kita diskusikan ini. Penyakit apapun kalau terkontrol baik, rasanya saya kira wajar untuk boleh untuk vaksinasi. Iya, mudah-mudahan. Ada ketakutan nggak dok? Dokter Sonia ada ketakutan nggak dok untuk divaksin dok? Oke sih ya, so far so good. Aku udah wawancara banyak dokter, termasuk kan Dokter Reisa juga udah divaksin 2 kali. Terus aku udah wawancara dokter temen aku di Amerika, dia malah udah divaksin bulan Desember gitu ya. So far sih so good.
ya, so far so good, semua aman gitu. Jadi nggak perlu takut sih. Yang perlu ditakutin tuh katanya virusnya, bukan vaksinnya katanya. Jadi harus karena virusnya kan takut banget ya, bisa menyebar banget, udah gitu bisa mematikan gitu. Apalagi buat yang mobile, buat yang keluar rumah harus terus bekerja, nah itu harus banget tuh dapat vaksin. Tapi nggak berarti kayak artis kemarin ya, ada yang habis vaksin terus langsung malamnya makan-makan atau karaokean, tuh nggak boleh. Karena kan kita baru terbentuk vaksinnya kan setelah sebulan sampai 3 bulan setelah antibodinya ya dok. gitu. Iya, antibodinya baru naik, jadi nggak bisa, masih lama lah. Apalagi mau mengharapkan lepas masker, itu masih lama. Waduh, vaksin, panjang perjalanan kita ya dok. Panjang, vaksin tuh oke vaksin. Dan tapi tunggu dulu sampai 70% semua di satu wilayah itu divaksin. Jadi kalau di Cina sama di Turki itu katanya satu wilayah yang merah, zona merah tuh langsung divaksin semuanya 70% orangnya. Sehingga langsung bisa menurun tingkat COVID-nya. Jadi kalau nggak 70% orang di wilayah itu nggak divaksin, belum divaksin ya percuma aja. Kalau cuma satu. Makanya kan pemerintah kalau nggak salah mau buka juga nanti buat swasta boleh memasukkan vaksin. Nah itu supaya apa? Supaya cepat. Jadi satu wilayah merah itu, zona merah bisa 70% udah tervaksin, langsung tingkatnya bisa turun. Tetapi bukan berarti bisa buka masker. Abis itu tetap harus maskeran sampai 2024 kayaknya. Tetap 3M ya dok ya? Masih terus harus panjang ini ultimatumnya. Iya, kalaupun udah divaksin, dia tuh memang menurunkan tingkat di ketularan, dan juga kalau ketularan tuh nggak sampai parah. Nah, justru dia bisa takutnya jadi OTG gitu kan, menularkan ke orang lain yang misalnya anak-anak atau orang tua atau yang punya penyakit-penyakit komorbid. Jadi makanya harus tetap masker itu harus on. Itu yang harus selalu disuarakan juga oleh influencer. Nitip ya Dr. Jeffrey yang menyuarakan juga bahwa walaupun udah divaksin tuh nggak boleh lepas masker sampai 2024 gitu. Karena memang kita bisa jadi lebih nggak gampang sakit, kemudian kalau sakit juga nggak pasti nggak sampai masuk rumah sakit gitu ya, yang ringan-ringan, tapi kita bisa menularkan ke orang lain gitu kalau udah divaksin karena udah punya kekebalan gitu. Jadi benar dok. Untuk bisa kebal, nah itu tetaplah masker itu jadi andalan deh, pokoknya 3M itu harus tetap sampai 2024 kayaknya. Ini harus disadari terus ya dok ya. Masyarakat. Iya. Nah ini Dr. Sonia kan banyak juga dok, tadi yang dokter bilang ya dok ya, ada yang meragukan dok influencer untuk menjadi agen vaksinasi. Dr. Sonia, mungkin Dr. Sonia bisa kasih tanggapan dok, bagaimana sebaiknya influencer ini menjadi garda terdepan dari komunikasi publik pemerintah nih Dr. Sonia. Mungkin sebaiknya gimana sih cara kita ini dok, mungkin mengedukasi influencernya dulu, atau ada tindakan apa sebelumnya dok, sebelum influencer itu ke masyarakat gitu. Jadi memang pertama-tama kan yang divaksin adalah tenaga kesehatan nih oleh pemerintah kan, yang dikasih secara gratis. Nah kemudian nanti adalah orang-orang, pejabat-pejabat publik atau TNI, ABRI yang berhubungan langsung dengan publik. Nah kemudian habis itu baru masyarakat yang mobile terutama ya. Kalau yang di rumah aja mungkin bisa belakangan, ibu rumah tangga yang di rumah aja belakangan, terutama yang harus bekerja, bapak-bapak atau ya perempuan juga mungkin ada yang harus bekerja keluar gitu. Nah mungkin dari mereka itu ada yang influencernya atau pemuka agamanya, atau sekarang kan pejabat-pejabatnya kan udah mulai divaksin. Nah mulai dari situ mungkin jadi sebagai percontohan untuk divaksin. Pak Jokowi udah, kemudian para menteri juga udah, kemudian jubir vaksin juga udah. Nah nanti kan petinggi-petinggi masyarakat, pemuka agama itu juga divaksin, sehingga pengikutnya nanti juga vaksin. Jadi influencer itu kan bukan harus cuman anak muda ya Dr. Jeffrey ya, tapi juga influencer yang termasuk pemuka agama atau orang-orang yang punya organisasi, jadi punya komunitas gitu Dr. Jeffrey. Itu juga sebagai influencer untuk divaksin pertama, dan mereka nanti untuk menyuarakan bahwa vaksin itu aman gitu kan. So far sih Pata Najwa kemarin juga udah interview yang orang-orang yang diuji cobakan vaksin di Bandung oleh Bio Farma. Itu sih so far so good, mereka nggak ada gejala, cuman sakit aja di tempat suntikan 1 harian, terus ada yang ngantuk juga gitu. Jadi nggak ada masalah apa-apa gitu. Yang di luar negeri saya tahu, ada yang lapar juga dok katanya. Kenapa? Ada yang lapar dok juga ya. Nah ini gimana nih Prof? Udah Emang benar ada efek samping lapar, bikin lapar Prof?
Jadi kalau di Amerika itu teman aku bilang ya dokter Eugene itu kemarin aku interview dan di YouTube aku dia tuh ada yang pertama itu dia nggak merasa apa-apa. Kemudian kalau Pfizer itu 3-4 minggu kemudian yang kedua. Nah yang kedua itu dia agak meriang-meriang gitu katanya. Oh. Gitu. Tapi kalau yang di sini sih teman-teman kebanyakan bilang nggak kenapa-kenapa ya. Cuma Betul. Gitu, Karena ini inactivated mungkin ya Jeff ya. Iya, mungkin juga platformnya ya Prof ya, beda dengan ini ya, mungkin lebih aman ya karena sudah digunakan dahulu kala juga semua vaksin kebanyakan inactivated ya Prof ya, mungkin benar ya Prof Berry ya. Iya, dan sekarang ini relatif penolakan di Amerika sih jauh menurun karena bukti ilmiah mereka mudah terima dan kebiasaan untuk vaksinasi influenza, mereka kan divaksinasi influenza setahun sekali. Jadi kebetulan ada anak dan mantu dan cucu itu tinggal di sana. Itu setiap Oktober, November, Desember itu vaksinasi setahun sekali. Nanti tahun depan vaksinasi influenza lagi. Nah itu kebiasaan itu rupanya juga mempengaruhi akseptabilitas penerimaan masyarakat untuk divaksinasi. Ya, untuk kita harus ditambah dengan ini. Kita semua harus banyak ngomong untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa ini memang benar aman dan efektif dan buktinya. Jadi saya kira itu salah satu komunikasi publik yang bagus waktu kemarin Presiden memberi contoh yang pertama disuntik untuk yang injeksi pertama maupun injeksi yang kedua. Bagus. Iya Prof. Baik, Dr. Sonia, ada tips-tips terakhir dok, mungkin ada pesan-pesan dok untuk kita pemirsa nih dok ya yang belum divaksin, yang nanti akan divaksin dok di tahap kedua, mungkin gimana Dr. Sonia ada tanggapan sebagai influencer dok? Orang Indonesia kan biasanya ikut-ikutan tuh Dr. Jeffrey, jadi sebaiknya mungkin para petinggi atau ketua organisasi harus yakin untuk divaksin gitu kan. Sekarang udah banyak juga ya para petinggi yang divaksin, pejabat, ketua organisasi, dokter. Nah itu harus diteruskan. Pokoknya yang influencer bukan berarti yang followernya aja banyak di sosial media, tapi juga ketua-ketua organisasi yang punya massa yang banyak, pemuka agama yang punya massa yang banyak. Nah itu yang divaksin untuk menjadi contoh kan. Nanti biasanya bergulir tuh Dr. Jeff dan Dr. Rosa. Jadi satu divaksin, nanti temennya mau divaksin, nanti anak buahnya mau divaksin gitu. Jadi ya bergulir aja lah seperti rantai gitu. Jadi ya kita semua harus yakin. Kalau kemarin di seminar Kemenkes prinsipnya adalah jangan takut akan vaksinnya, tapi takutlah akan virusnya. Jadi kita harus semangat gitu. Kalau dulu zaman tahun 45 semangat juangnya itu nggak takut mati gitu. Kalau sekarang harus berani hidup gitu. Kalau dulu berani hidup, sekarang berani hidup gitu. Jadi mau hidup nih, kita mau hidup. Pengen hidup dok tepatnya. Kenapa? ingin hidup dok sekarang ini. Iya, pengen hidup. Soalnya kan ya maksudnya kita nggak mau lah mati sia-sia gitu ya. Tentunya kita kan harus berdoa sih pasti. Tapi kan kalau harus ikhtiar juga gitu, harus berusaha dong. Iya dong, masa cuma berdoa aja. Kita harus berusaha gimana caranya supaya kita sebagai bangsa itu bisa sama-sama naik satu kapal itu nggak karam gitu. Karena kalau yang meningkat tuh lama-lama ekonominya meningkat. Jadi kalau pandemi itu seperti kebakaran hutan ya. Jadi pandemi itu kebakaran asap, ekonominya itu asapnya. Jadi kita nggak mungkin dong mematikan asap kalau apinya sendiri nggak mati. Nah, apinya itu adalah pandeminya. Pandemi itu harus dimatikan dengan cara kita divaksin. Kalau semuanya divaksin sampai 70% divaksin, itu udah bisa nanti menurunkan angka COVID sehingga nggak naik terus seperti ini, sehingga rumah sakit juga nggak full seperti sekarang. Kan capek banget, setiap hari tuh saya dapat aja WA untuk mencari rumah sakit yang kosong. Rumah sakit ya? Iya, kan pusing dong gimana gitu nyariinnya gitu kan, karena memang belum punya ambulans ya dok sekarang. Iya, punya ambulans banyak banget. Oh gitu, kenapa ambulans? Iya bener, di jalan gitu, kalau kita jalan terus ada aja ambulans lewat. Ini kalau Dokter Sonia sendiri kalau mau daftar vaksin di mana dok? Dokter apa udah daftar vaksin dok? Aku ya udah daftar dan memang sebenarnya bisa kalau misalnya mereka tuh kemarin aku lihat tuh untuk dokter, untuk tenaga kesehatan tapi dijatah.
Jadi untuk di satu tempat itu di pelayanan kesehatan tertentu kemarin ada broadcastnya juga bisa jadi 250 orang sehari dijatah gitu di tempat tertentu di tanggal tertentu gitu. Jadi ya lumayan rebutan juga sih karena banyak yang mau sih. Kalau dokter-dokter tuh mereka mau semua loh. Dok, malah banyak ini lucu banget deh. Teman saya seangkatan ada yang berantem gitu sama petugasnya gara-gara nama dia nggak tertulis. Padahal dia udah dokter spesialis ortopedi tuh udah lama banget kerja di dia di Sumatera sih gitu. Pokoknya udah lama tapi nggak terdaftar gitu, ya ampun gitu kan. Dia sampai marah-marah, sampai berantem gitu soalnya dia mau disuntik vaksin gitu. Pokoknya kalau semangat banget deh teman-teman dokter ya, teman-teman dokter kebanyakan semangat banget. Jadi mau ada berbondong-bondong pasang foto juga ya dok ya. Iya, pasang foto dan juga sampai rebutan gitu. Jadi ya udah saya masih tunggu dulu deh gitu. Soalnya kesian juga yang lain kan masih rebutan nih, terutama yang frontliner banget, yang kerja di rumah sakit, hubungan langsung sama pasien-pasien COVID gitu ya. Mereka yang benar-benar membutuhkan sih gitu kan. Ya, Dokter Sonia mengalah dulu lah ya dok ya. Iya, soalnya kan frontliners ya. Online. Iya, aku lebih banyak seminar online, edukasi gitu ya. Jadi yang frontliner di depan tuh benar-benar harus cepetan gitu. Karena kan juga butuh waktu juga. Antibody kan sebulan loh, nggak langsung cepet. Lama naiknya. Jadi ya butuh waktu gitu. Jadi nggak bisa langsung pakai masker protokol kesehatan. Iya. Namun yang antusias kelihatannya bukan hanya dokter saja. Banyak itu pasien-pasien yang nanya, dok ini aku lupus masa aku kagak boleh divaksinasi sih? Iya benar. Iya. Gimana tuh dok? Gimana tuh Prof? Kan autoimun nggak? Jadi ya aku harus menjelaskan pelan-pelan. Nanti boleh tapi sekarang sih bukan giliran Anda dulu, saya bilang gitu. Nanti kalau bukti makin kuat dan saya harapkan demikian, kira-kira sih bayangan saya walaupun lupus, walaupun kanker, nanti kalau memang sudah terkontrol baik, mestinya boleh. Cuman bukti ilmiahnya belum ada sehingga belum dapat nomor urut sekarang ini. Tapi ya saya kira nanti menunggu dah, saya bilang uji klinik fase 3-nya selesai total nanti kan muncul bukti ilmiah mengenai yang sakit. Kan mirip-mirip juga sekarang ini kalau semua orang yang mau umroh harus vaksinasi, hampir semuanya akhirnya vaksinasi usia berapapun dan kondisi yang ya sakit ringan pun juga bisa divaksinasi. Jadi sabar dikit, saya bilang gitu. Untuk yang antusias ya. Dan banyak banget yang antusias, terutama kalau keluarga aku sih udah banyak banget yang mau divaksin karena mereka mobile ya, harus bekerja, terutama yang cowok-cowok. Nah, kalau pengusaha aktif lagi ya dok ya. Iya, pengusaha-pengusaha tuh mereka udah pengen banget divaksin, terutama mereka dan karyawannya. Jadi tuh kayaknya, saya kan kemarin nanya juga kepada Kemenkes, kepada Satgas, apakah boleh swasta memasukkan gitu. Jadi mereka lagi proses karena swasta itu antusias banget. Kenapa? Karena kalau yang punya pengusaha nih, mereka pengen banget karyawannya semua divaksin. Karena kalau dengan divaksin, angka sakit menurun. Terus angka untuk rumah sakit kan menurun juga. Karena kan kalau enggak harus 2 minggu loh, sebulan kan, 2 minggu lah gitu kan, diisolasi sehingga kan nggak bisa kerja. Jadi kan digaji. Iya, mahal ya dok. Jadi ya, produktivitasnya ya. Iya, produktivitas berkurang. Udah gitu kan kalau misalnya sampai meninggal harus kasih pesangon lah gitu. Gono gini lah banyak gitu, ribet. Jadi ya kalau udah dikasih vaksin kan lebih sehat gitu. Walaupun tetap harus protokol kesehatan, pakai masker gitu. Tapi semangat banget deh para pengusaha itu. Aku juga kemarin kan seminar sama Kemenkes sama pengusaha-pengusaha, perusahaan, direktur perusahaan besar, mereka tuh antusias banget. Pokoknya kapan nih kita dapat giliran? Kemudian apa yang kita bisa bantu untuk sosialisasikan? Mereka nanya apakah klinik mereka yang punya sendiri itu bisa memvaksin asal diajarin gitu kan. Maksudnya ada penata laksanaannya, pelatihannya gitu. Pokoknya antusias banget deh mereka, udah mau buru-buru gitu. Tapi kan ya memang kan masih terbatas kan. Maksudnya ya belum tahu juga gitu kapan boleh masukin, supply-nya bagaimana, kemudian freezer-nya juga kan harus benar-benar pasti gitu kan, jangan sampai rusak gitu kan. Nggak bisa sembarang orang ya yang bisa masukin gitu. Jadi harus benar-benar yang capable lah di bidang kesehatan gitu. Iya, terus Sonia. Ada komen juga nih Gibran ya, katanya pegel-pegel aja saya vaksin katanya tadi. Mungkin dokter kali ya. Dokter juga ya. Karena golongan kloter pertama baru nakes ya dok ya? Iya, nakes. Ya nakes semua, nakes boleh dokter yang kerja di rumah sakit, di puskesmas atau di sarana-sarana kesehatan.
Iya, Dokter Sonia. Mungkin kalau dokter setuju nggak dok, kan dari studi dok, ternyata dari ada dari Pak Diki Budiman itu kan menyebutkan ternyata yang lebih dipercaya masyarakat tuh dari studi adalah ahli kesehatan dan pembuat kebijakan dok katanya dok. Nah dokter setuju nggak sebenarnya dengan kebijakan influencer di pemerintah di Indonesia ini dok? Mungkin dari dokter apakah cukup efektif nih dok? Sejauh ini kan sudah banyak ya dok ya, daerah-daerah sudah melibatkan influencer-influencer di masing-masing daerahnya. Nah, dari dokter gimana dok evaluasi terlibatan influencer ini dok sebagai yang pertama di vaksin? Kayak gubernur, bupati gitu atau gimana dokter Jeff? Atau influencer Iya, anak muda gitu? ya. Jadi dari studi itu katanya yang membuat polisi atau kebijakan dok, jadi seperti pejabat setempat itu masyarakat ternyata lebih mendengar beliau-beliau dok, atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana ya dok ya. Nah, tapi kan di Indonesia beda sendiri dok. Kita kan ini influencer dok yang di vaksin pertama dan kemudian diminta untuk edukasi ke masyarakat. Menurut dokter ini gimana dokter Sonia ke depannya? Udah oke dan atau gimana dokter kira-kira? Memang setiap wilayah tuh kayak beda-beda, dokter Jeff. Makanya kemarin dokter Koko yang dari Ikatan Dokter Junior Indonesia juga menyarankan kan langsung ke daerah-daerah gitu, karena tiap daerah itu beda-beda influencernya. Jadi misalnya ada yang pemuka agamanya atau pemuka adatnya yang harus ngomong dalam bahasa mereka masing-masing gitu kan. Tapi sebenarnya sekarang sih yang teruntuk penting adalah yang kawasan merah sih, yang wilayah merah itu dokter Jeff. Nah itu kan kota-kota besar tuh seperti Jakarta, kemudian kota-kota besar lain lah ya. Nah itu sih mungkin tokoh-tokoh adatnya kan mungkin kalau kota besar kan nggak terlalu ya. Tokoh mungkin lebih ke mungkin lebih ke influencer gitu ya. Yang kalau yang kita kan targetnya itu kan untuk orang-orang yang mobile. Jadi kan umur 20 di atas anak-anak ya. Berarti kan umur 20, 30, 40-an ya. Karena kan mungkin kalau 60 ke atas kan nanti dulu gitu belakangan. Nah, mungkin influencer-influencer yang anak muda itu oke. Kemudian ditambah dengan orang-orang pemerintahan oke juga. Sama pemuka agama mungkin di wilayah-wilayah yang merah sih terutama. Jadi kalau merah itu bisa 70% gitu ya divaksin, itu bisa turun. Nanti kemudian baru mungkin daerah-daerah yang kuning gitu kan sebenarnya ya. Jadi yang penting sih sebenarnya daerah merah ini dulu sih dokter Jeff dan dokter Rosa gitu. Oke, Iya, thank you bisa ini dok masuk ya buat dok. iya, thank you dok buat bincang-bincangnya. Ini kita berikutnya mau mengundang influencer lainnya. Thank you so much dokter Thank you. Sonia. Iya. Thank God you. Terima bless kasih you. dokter Sonia. Bye. Bye, see you dok. See you. Oke. Iya dokter Sonia. Lanjut Ya, Prof. ngobrol-ngobrol Berry. dengan Prof dulu. Ya, Oke, kita sambil nunggu dokter Tirta ya dok ya. Ada satu lagi dok, terakhir dokter Tirta yang akan bergabung dok. Ini kebetulan sekali lagi teman-teman ini cuma bisa 4 ya teman-teman. Jadi maklum ya kalau kita ganti-gantian ini Prof. Jadi Iya. kami juga sih rame-rame Prof sebenarnya. iya. Iya Prof. Ya, kalau Prof. Berry gimana Prof? Tanggapannya Prof sejauh ini tadi dari Dr. Sonia sudah menyatakan bahwa sebenarnya tergantung daerahnya ya Prof ya. Jadi daerah itu ada beda-beda ya Prof influencernya. Mungkin ada daerah yang influencernya itu memang dari anak muda, tapi ada juga daerah yang influencernya tokoh agama setempat. Jadi berbeda-beda dan sangat-sangat spesifik ya Prof ya, tergantung masing-masing ya Prof. Iya, jadi saya bilang tadi, jadi segmen masyarakat itu beda-beda dan masing-masing mempunyai tokoh yang mereka percaya dari masyarakat ini juga berbeda. Jadi mungkin satu tempat tokoh agamanya lebih dipercaya, di tempat lain tokoh masyarakatnya bisa influencer yang terkait dengan media sosial ada juga. Namun seperti saya sampaikan tadi, mungkin yang perlu, saya nggak begitu yakin sudah dikerjakan belum, pelatihan sederhana untuk para tokoh ini. Saya kira kita sudah sudah menyiasati, ini yang penting kelompok ini untuk memberi penyuluhan ke masyarakat karena dipercaya. Namun apakah yang bersangkutan ini sudah cukup dibekali atau belum, dan setiap kali harus kita update, itu mungkin mohon diperhatikan, jangan sampai nanti terpaksa, wah kali ini Anda batal deh jadi yang kita rekrut. Halo. Halo, selamat malam. Halo Prof. Dokter Tirta. Halo Prof, di Twitter. Halo Prof. Senang ketemu lagi. Iya tuh, saya terpaksa
untuk apa? Untuk anti hoax sama ini ikutan dokter Tirta, dokter Jeff ini terpaksa bikin juga. Ya, tapi Halo Prof. menyenangkan juga jadi bisa ketemu dengan dokter Tirta, dokter Jeff dan Mbak siapa tuh? Rosa. Sonia, Rosa, Prof. Luar Rosa, biasa. ya. Ini Prof. Gimana dokter Ini kalau di Twitter, vaksinasinya? panutan saya ini kalau di Twitter, soalnya bahasa penyampaiannya kritik tajam tapi enak dibaca. Saya belum bisa seperti itu. Masih gas-gasan. Mungkin kalau udah tambah lama kayaknya seperti Prof. Ketemu di kemarin Prof. Di pusat pas ada Pak Menteri itu kritikannya Prof luar biasa banget itu. Oh, Salah satu fans nih, Prof. Fansnya Prof. Zubairi, iya, Beri nih, Prof. Prof. Ari, Prof. Zubairi, Prof. Ari, Pak Paduryono, itu apa Iya. ya? Udah dari awal ngikutin. Iya, dokter Tirta gimana dok kabarnya? Yang vaksin keduanya gimana nih hari ini ya dok ya? Alhamdulillah nih di Jogja rame Pak. Jadi hari ini saya berkunjung. Jadi hari ini kebetulan banget ternyata Pak Menteri juga ke Jogja untuk mengunjungi vaksin massal di GSP UGM 3.500 orang yang daftar Pak. Terus saya tadi habis ngobrol dengan Kadin ke Sleman per tanggal 26 Januari kemarin, tingkat kepatuhan, jadi tingkat sukses dari vaksin itu 86%. 14% yang tidak divaksin itu dikarenakan rata-rata ada komorbid antara hipertensi atau diabetes. Terus mereka, saya sendiri nyaris Pak, nyaris gagal soalnya tensi tadi 133. Jadi suruh standby dulu 1 jam. Kebanyakan marah-marah. Tegang ya. Kayaknya kebanyakan marah-marah itu saya. Terus sama tadi sempat jadi di Jogja ini kayaknya ada 2 jalan paralel Prof. Jadi kan sempat kemarin diusulkan ternyata penyerapan nakes yang vaksin itu, saya masih ingat tweetnya Prof. Zubairi bahwa target 1,6 juta nakes yang divaksin ini penyerapannya cenderung sangat-sangat minimal. Terus akhirnya jalan paralel, ini jalan-jalan paralel, jadi ada yang vaksin yaitu dari puskesmas 1 jalan, terus dari massal jalan. Ternyata di GSP itu yang daftar 3.500 orang. Terus tadi saya berkunjung ke Puskesmas Ngaglik 2 Sleman, Puskesmas Ngemplak 2, sama Puskesmas Depok 3 itu rata-rata sudah di atas 100 orang. Jadi massal juga jalan. Dan yang saya rasakan lebih mending vaksin kedua sih. Kalau vaksin pertama kemarin ketika yang saya rasakan itu ngantuknya lumayan parah. Kalau saya juga ada deg-degan karena dulu saya kan di SD kan survivor, saya penyintas TBC, saya juga penyintas tonsilitis, hampir semua penyakit ISPA saya punya semua, tapi kronis udah sembuh per SMA. Dan di vaksin kedua ini tidak ada ngantuk, tidak ada ngantuk dan tidak ada lapar sih. Jadi udah kayak biasa sih. Tapi tetap antusiasnya luar biasa. Jadi yang saya rasakan seperti itu, dan ternyata antusiasme puskesmas bagus. Terus malah besok saya akan keliling ke hampir besok ke shelter shelter darurat di Jogja, karena kan Jogja bornya sekali. Jadi kita akan melihat shelter di Jogja, terus habis itu keliling ke puskesmas di daerah Jawa Timur semua untuk mengecek kesiapan vaksin di sana dan aspirasi dari nakes di bawah, Prof dan Dr. Jerry dan teman-teman. Itu siap. Keren. Saya jadi ikut bangga. Saya terus terang kelahiran di Jogja, SD Ngupasan, SMP 2 Senopati, SMA 3B di situ. Terus selesai SMA, kemudian baru ke Jakarta. Jadi Pak Manaba berarti, ikut senang banget. Pak Manaba berarti, Prof ya? Pak Manaba ya? Iya, Pak Manaba ya. Pak Manaba, saya lulus. Tapi habis itu FK-nya UI berarti, Prof ya? Biasakan alurnya kalau Pak Manaba ke FK UGM, Prof. Ya, saya lulusan 65 Pak Manaba ya. Gimana ya, Prof? Iya, ini Dr. Tirta. Kebetulan kita ngobrol nih, Dok, soal kontroversi keterlibatan influencer nih, Dr. Tirta, dalam program vaksinasi, Dok. Terutama kemarin ya, Dok, ya, sejak kejadian setelah divaksin itu ada yang kebetulan ada tokoh yang ini ya, Dok, ya, 3M-nya kurang kenceng nih, Dok. Jadi seolah-olah sudah nggak usah 3M lagi. Nah, gimana nih tanggapan Dr. Tirta, Dok, untuk keterlibatan influencer sejauh ini udah efektif atau perlu dievaluasi ulang nih, Dr. Tirta? Jadi gini sih, kalau dari paham komunikasi publik, izin Prof, saya menjawab dulu ya Prof, nggak apa-apa ya Prof ya. Iya,
nggak enak nih sama dokternya tuh senior semua. Saya tuh deg-degan kalau di depan Prof tuh berasa kayak sidang ya. Kayak pendadaran, maaf Prof. Terakhir kayak gini skripsi. Jadi kalau dari saya sendiri sih seperti ini, pengguna influencer tuh sebenarnya sudah zaman dari tahun 2015. Jadi untuk mengkomunikasikan dari komunikasi publik pemerintah ke masyarakat untuk meningkatkan awareness. Jadi awal mulanya kayaknya ya pemerintah ini ingin membujuk masyarakat yang masih ragu akan vaksin COVID dengan menggunakan tokoh-tokoh yang digemari oleh masyarakat dengan tujuan awareness. Tetapi pemerintah lupa di sini ada 3 hal yang paling pasti, bahwa kalau ini soal kesehatan, rata-rata masyarakat itu selalu menganggap nek era dokter ora. Itu wong Jawa banget, nek ora jas putih ora. Kalau misalkan yang ngomong bukan dokter atau ahli, mereka tuh nggak akan percaya. Yang ngomong ahli aja masih ada yang percaya anti vaksin atau konspirasi, apalagi yang ngomong orang awam. Jadi ada plus minusnya. Terus kedua, saya sudah mengusulkan pada waktu itu, saya masih ingat banget, istana itu memanggil banyak nama, salah satunya ada saya, ada Dr. Dirga juga, ada Mbak Naswa, dan ada BCL. Tapi saya di situ langsung meminta KSP lewat Pak Dhani Amrul, Imran, DAI, salah satu staf ahli utama Presiden, itu saya meminta di lapangan saja. Kenapa? Karena tempatnya nakes itu bukan di istana, tempatnya nakes adalah di Vaskes kalau kita mau vaksin. Jadi, dan pengguna influencer menurut saya di pemerintah untuk edukasi vaksin 2 mata pedang ya. Kalau influencer tersebut secara patuh protokol bagus, ya nggak apa-apa. Itu kata-katanya saya kutip dari Siberkreasi, itu Mas Yosi yang Project Pop juga, sekarang founder Siberkreasi. Jadi vaksin ini bukan kayak mobil listrik. Kalau Raffi Ahmad ini mengedukasi soal mobil listrik, saya acungi jempol. Cocok. Kalau edukasi UKM cocok. Nah, ketika memilih saudara Raffi Ahmad ini untuk edukasi vaksin, dan akhirnya beliau ternyata pada waktu acara rumah nggak pakai masker, saya nggak bisa nyalain beliau juga. Dari bulan Maret dia entertain tuh kayak gitu dok. Ya kita nggak bisa mengharap, maksudnya nggak bisa kayak, ya kita harusnya melihat ya mapping dari Maret itu beliau seperti itu. Harusnya kalau kita mengharapkan vaksinasi edukasi bagus, ya kita bisa memilih contoh Dr. Tompi misal, beliau entertain, beliau patuh, beliau juga nakes, atau kita bisa ambil Raditya Dika misal, atau kita ambil bisa Deddy Corbuzier mungkin, yang jelas-jelas itu emang edukasi terus. Kalau Raffi Ahmad itu akan lebih cocok di edukasi industri kreatif. Nah akhirnya ketika Mas Raffi itu kemarin ala-ala memakai protokol, akhirnya diadili lah sama satu negara, dan saya malah cenderung kasihan sama dua-duanya ya. Jadi menurut saya beban masuk istana dan edukasi vaksin itu sangat besar, Dok dan Prof. Jadi memilih influencer tuh bisa jadi tepat asalkan mappingnya emang cocok, emang patuh gitu. Jadi kayak contoh emang dia selama 1 tahun aktif, patuh, mengajarkan protokol, atau sosialisasinya bagus, care tentang kesehatan, itu nggak apa-apa. Contoh Maya Estianti, mungkin itu bisa dipilih. Maya Estianti itu sempat pada bulan April donasi 5 miliar untuk nakes. Saya masih ingat banget. Atau Maya Estianti juga pernah COVID gitu. Kemarin edukasi nggak apa-apa, walaupun nggak bisa vaksin. Atau Dr. Tompi yang edukasi mengenai face shield. Itu sih dok. Jadi influencer itu cocok asalkan sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Kalau memilih Raffi Ahmad untuk mobil listrik, UKM, itu cocok. Tapi memilih vaksin, itu akan beban buat Raffi Ahmad. Lebih elok untuk memilih influencer semacam yang emang bisa menanggung beban tersebut. Gitu sih dok. Jadi nggak semata-mata kayak semua influencer cocok vaksin, malah akan membuat rakyat antipati. Itu yang terjadi sekarang. Kalau dokter Tirta sendiri sebagai influencer, ini cocok mengedukasi di bidang apanya nih dok? Kalau saya sendiri sih nggak bisa di bidang influencer ya, dok ya. Soalnya dari 2014 kan saya emang di puskesmas. Jadi awal mulanya saya edukasi itu kan di 2015. Saya ketemu kepala puskesmas di Puskesmas Turi, namanya Pak Dul. Pak Dul itu ngerjain saya karena saya emang cerewet ya kalau ngedukasi pasien. Lalu saya disuruh edukasi 5 dusun sekaligus dalam waktu 4 bulan, leadership. Wow. Berat, di Turi itu gunung, jadi harus bahasa Jawa dan ngedukasinya tentang hipertensi. Nah, disitulah saya mulai karakter ngegas dan Hevan. Dan saya edukasi buat Hevan aja, karena emang saya kan industri UMKM. Dari awal emang saya kritisnya di BPJS, Puskesmas, dan Kesehatan Masyarakat. Saya juga duta TBC. Saya duta TBC soalnya dari Stop TBC. Jadi, ya emang saya kalau disebut influencer, follower tuh bonus. Malah amanah. Karena beban dari kita, karena kita tuh disorot orang banyak. Dan saya tuh dapat endorsan tuh enggak dapat dari situ. Jadi, saya masih menganggap bahwa nggak hanya influencer, setiap orang mau di Twitter, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di dunia publik pun, kalau dia punya awareness banyak dari masyarakat, itu harusnya dianggap amanah.
Kecuali dia emang pengen jadi, ya wes saya pengen sensasi aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan hal seperti itu. Tapi kalau dia emang dari awal sebagai edukasi, ya harusnya amanah. Maka saya bilang influencer itu ada dua, ada emang yang buat entertain, ada yang buat educate. Kalau emang buat entertain ya kita wajar aja, nggak usah marah kalau dia emang mencari sensasi, viral atau menghibur, lucu nggak apa-apa. Tapi ada juga educate. Ya saya lebih memilih yang educate tersebut, dan beban sih kalau saya bilang, karena kita disorot publik itu luar biasa. Kita salah dikit aja bisa disikat sama netizen. Itu yang saya rasakan. Jadi saya lebih jam ya. Makanya kemarin saya minta izin sama Pak Doni dan Pak Menteri untuk keliling dari Jogja, Sleman, Solo, terus Nganjuk, Madiun, Tuban, Malang, Kediri, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, berakhir di Banyuwangi, perbatasan sampai Bali. Jadi tugas saya itu mengamati semua vaskes, terus mengamati 3 keluhan, surveyor mengenai keluhan nakes, terus usul-usul nakes dari vaskes, serta mengenai vaksinasi suksesnya gimana. Oh, survei itu ya dok ya. Iya nih dokter Tirta, kebetulan tadi udah ngobrol-ngobrol juga dok sama Ridwan Hanif dok, YouTuber Ridwan Hanif, dan juga sama Prof Berry dok. Jadi ada wacana sebaiknya influencer yang nanti dilibatkan untuk vaksinasi itu seharusnya diedukasi dulu nih dokter Tirta. Ada tentirannya dok, ada tutorialnya. Nah, mungkin menurut dokter gimana dok? Bisa jalan nggak dok ya? Kita kumpulin influencer, terus diedukasi, baru setelahnya ke masyarakat. Kalau saya kira sih menurut gini ya dok ya, izin ya Prof, bicara lagi, maaf Prof, aduh saya enak banget kalau bicara di depan Profesor nih, maksudnya guru kita semua gitu, apalagi di Jogja, Pak Manaba itu udah pasti udah legend lah. Jadi kalau dari saya sendiri sih, seperti ini ya, kita tuh udah punya influencer paling top. Siapa influencer kita paling top? Pak Jokowi. Selesai. Ketika presiden vaksin menurut saya sudah cukup. Menurut saya negara harus memberdayakan teman-teman seperti kayak teman-teman nakes yang di masing-masing daerah itu udah enough. Kenapa? Rakyat itu percaya kalau seragam putih yang divaksin. Bener ya. Bukan artis. Saya masih ingat banget. Oke. Teman saya itu benar-benar nulis, saya percaya ulama atau tokoh agama atau dokter yang edukasi tentang COVID. Jadi alih-alih menggunakan influencer, ini pelajaran kita bersama, mending kita menggunakan health educator. Jadi entah itu gaya hidup sehat kayak Om Deddy nge-gym tuh, saya anggapnya dia bukan artis ya, tapi kayak orang yang nge-gym. Kedua kayak Derai, atau yang ketiga ulama, tokoh agama, entah itu pendeta, pastor, habis itu biksu gitu, atau ulama masing-masing daerah itu akan sangat kuat gitu loh. Jadi mengajak kolaborasi tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah tokoh agama dan dokter. Karena orang-orang, contoh nih, kalau kita ke Madura nih, atau kita ke Gontor Putri, atau kita ke daerah timur, itu orang lebih percaya sama ulama loh. Kita ke NTT, orang lebih percaya sama pastor atau pendeta loh. Jadi menurut saya, mengajak kolaborasi tokoh agama dan tokoh kesehatan itu lebih efektif daripada kita mengajak influencer. Karena gini loh, influencer itu di Instagram selalu akan, ya mereka tuh butuh awareness, butuh exposure. Maka mereka nggak mungkin dong edukasi tiap hari kesehatan, itu bukan ranah mereka. Tapi kalau tokoh masyarakat, tokoh ulama, mereka dakwah itu udah tiap hari, bagian tiap hari edukasi itu. Jadi menurut saya, kedepannya saya nggak setuju kalau memilih influencer lagi, terus training menurut saya terlalu berat. Udah, pilih aja ulama atau pendeta, tokoh agama tiap daerah, bekerja sama tokoh kesehatan, itu cukup. Karena rakyat kita itu percaya banget sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tinggal terapkan itu aja. Nah, influencer gimana? Ya wes, sesuai antrian aja. Sesuai antrian mawon. Nah, itu kalau saya prioritas ya. Masyarakat. Soalnya saya ingat kata-kata Ak Raffi ya. Ak Raffi itu diundang ke istana, bukan dia yang mau. Jadi sebelum diundang ke istana pun gaya hidupnya seperti itu. Mau misal Ak Raffi di training apapun, masa Ak Raffi suruh delete semua postingannya dari Maret, fotomu yang nggak pakai masker delete. Nggak mungkin toh. Dia artis kok. Dia kan hidup artis. Kalau artis kalau ngomong di panggung sendirian ya pasti copot masker. Saya nggak bisa komplain apapun. Orang itu kepentingan TV dok. Udah berbeda. Kalau mentraining mereka tuh kasihan. Kalau saya ya udah pakai tokoh agama dan tokoh kesehatan itu lebih efektif. Saya benar-benar percaya kenapa itu efektif. Karena saya lihat sendiri di Twitter, ketika dokter atau profesor yang suntik itu lebih dipercaya daripada orang biasa. Saya TikTok tuh kemarin, saya buat TikTok tuh baru 3 hari. Oh iya, TikTok ya sekarang ya. Proses vaksinasi itu langsung viral.
langsung viral, dan emang itu langsung orang TikTok, oh ternyata kayak gini toh, karena emang mereka lebih percaya kalau nakes atau tokoh agama yang dipercaya dong, dan itu emang statement masyarakat. Dan benar-benar saya sudah melihat contoh di Bali, kalau di Bali pecalang-pecalang yang divaksin dulu lebih percaya warganya, serius, sumpah percaya. Tokoh agama dan tokoh kesehatan, tokoh masyarakat itu lebih efektif daripada apapun kalau untuk edukasi kesehatan. Saya ingat A'ajim, Ustadz Abdul Somad, ingat pada tahun lalu sholat id di rumah aja, saya masih ingat sholat id di rumah aja, saya masih ingat banget itu yang edukasi 3 Ustadz, Yusuf Mansur, A'ajim, Abdul Somad. Pak Abdul Somad, beliau ini edukasi hampir seminggu mengenai kalau wabah bisa sholat id di rumah. Apa efeknya? Semua patuh, Pak, karena guru, Pak. Itu yang kita bilang, kita belajar dari situ. Gereja orang Natal bisa di rumah aja, kenapa? Karena tokohnya yang bilang. Itu contoh bagi kita, gunakan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh kesehatan untuk edukasi vaksin dan gaya hidup sehat. Ya, baik Dr. Tirta. Berarti sesuai dengan data yang disajikan oleh epidemiolog kita ya, Prof. Tadi, Prof. Dr. Diki Budiman yang menyatakan bahwa yang lebih berpengaruh itu ahli kesehatan dan pembuat kebijakan, Prof. Berry sebenarnya. Nah, mungkin gimana tanggapan Prof. Berry, Prof. untuk ini, Prof? Iya, saya ini kan pandemi yang baru, saya mencoba refleksi pada waktu HIV/AIDS. Tadi saya sampaikan bahwa public opinion makers itu penting banget, satu. Terbukti juga working with the media itu utama banget. Nah, public opinion makers pada waktu itu yang kami kerjakan adalah togatoma, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian pada berikutnya ternyata kalau kita masuk ke anak-anak remaja-remaja yang ada di mall yang waktu itu kita anggap berisiko tinggi untuk tertular HIV/AIDS, kalau saya masuk nggak nyambung-nyambung. Jadi kemudian kita memilih peer group education. Jadi kita merekrut beberapa orang dari mereka, kita latih, kemudian masuk kembali ke masyarakat mereka, lebih mudah diterima. Demikian pula di sekolah-sekolah kami melakukan peer group education ini dengan OSIS. Siswa yang OSIS kita didik, kemudian setelah itu kembali ke lingkungannya, mendidik teman-temannya, kemudian sekali-sekali kita bikin reunian, bikin pertemuan lagi untuk update. Nah, jadi kesimpulan saya sih kalau dari yang dulu manfaatnya banyak. Menurutku memang pertama tadi yang contoh dari RI1 itu memang penting banget, suatu komunikasi publik yang bagus, contoh yang bagus. Kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat juga utama banget. Namun kalau melihat yang kemarin di kabar di Bandung bahwa masih banyak remaja yang nggak pakai masker, mereka yakin tidak akan bakal kena, kalau kena juga ringan. Nah, untuk itu mungkin masih ada segmen masyarakat tertentu yang mungkin perlu peer group tadi atau bisa diwakili oleh influencer. Jadi memang peran influencer mungkin sekali penting, namun terbatas pada segmen followersnya. Jadi kalau untuk followersnya yang banyak itu ya, cuman juga harus dengan catatan pengalaman yang pertama kemarin kan menyedihkan. Jadi memang influencer ini memang perlu diedukasi sedikit, namun tidak bisa juga mereka diajak ikut simposium ataupun diceramai, itu agak sulit. Jadi memang harus cara teknik yang lebih sederhana yang sehingga mereka bisa memberikan dengan baik dan benar, dan efeknya justru positif, namun harus dihindari dampak negatifnya seperti kita bilang di awal, karena kalau sudah terlanjur salah informasi dan masuk ke kepala kita cukup lama, itu susah sekali mengganti dengan informasi baru yang baik dan benar. Jadi itu sih pendapat saya. Jadi semua diperlukan, namun memang ada keterbatasannya masing-masing, khususnya mengenai influencer tadi. Saya kira karena dokter pengalamannya banyak sekali, tentu juga harus kita perhatikan bahwa peran influencer penting, namun rupanya tidak sepenting banget, dan harus juga hati-hati. Namun iya, juga tunggu, ini saya kasih contoh yang harus hati-hati. Satu saat
kami mengundang seorang ulama untuk memberi ceramah di organisasi kami namanya Yayasan Pelita Ilmu. Nah, kemudian yang jemput ini tanya, Pak Ustadz, ini kalau Anda ketemu dengan pasien AIDS gimana ya? Wah, ya mestinya digantung saja. Wah, padahal tuh yang jemput itu udah orang dengan HIV AIDS, jadi bisa namun kemudian jadi juga perlu kita pahami bahwa rupanya Ustadz yang salah persepsi ini itu karena belum dapat informasi yang baik dan benar. Jadi tidak ada orang yang sengaja jahat, itu tidak ada. Jadi memang karena salah informasi awal. Kemudian setelah datang ke Pelita Ilmu, memberi ceramah, sebelum itu kita brief sedikit, kemudian ngobrol lagi, kemudian ketemu, Pak ini saya kenalkan ternyata ada banyak pasien dengan HIV di situ yang ternyata orangnya biasa-biasa saja. Karena kalau belum pernah tahu benar, itu kadang-kadang persepsi di kepala public opinion makers itu bisa keliru. Jadi memang perlu briefing sebentar dan mungkin berkala kalau kita mau memanfaatkan public opinion makers dari berbagai segmen masyarakat. Iya, Prof. Karena sekalinya salah kan sulit diperbaiki ya, Prof. Mungkin gimana tanggapannya, Dr. Tirta? Saya setuju banget dengan Prof. Berry ya. Jadi Prof. Berry sudah mengatakan semuanya emang dalam kategori edukasi kesehatan itu 50-50 ya. Jadi itu ada yang namanya kaderisasi kesehatan. Itu saya usulkan dari bulan Juli bahwa sebenarnya untuk menangani COVID di Indonesia itu harusnya kita mengaktifkan sistem edukasi per komunitas. Kita tuh kan sudah punya yang namanya posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas cabang, terus puskesmas pendukung, gitu kan. Ada puskesmas keliling, pusling, ada yang namanya puskesmas pusat, puskesmas rawat inap, gitu. Itu banyak banget. Jadi dan puskesmas itu memiliki posyandu, ibu-ibu PKK yang di training, diedukasi mengenai nimbang bayi tiap hari apa, edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak, edukasi mengenai penyakit-penyakit sedentary life kayak hipertensi, darah tinggi, atau diabetes mellitus kencing manis, atau stroke. Gejala-gejalanya kayak apa, kalau misalkan di Gunung Merapi itu orang diajari mengenai cara evakuasi pengungsi. Jadi itu sebenarnya bisa kita gunakan dari bulan Juli, bahwa edukasi kita itu terlalu instan. Kayak contoh seperti ini, kita nggak usah jauh-jauh mengambil mengenai vaksinasi, tapi mengenai PSBB, kita tuh terlalu banyak istilah. Dari Maret ada istilah lockdown, terus lalu muncul PSBB, PSBB-nya ketat, transisi, ganti PPKM, ganti adaptasi kehidupan baru, ganti namanya new normal, belum nanti ganti apa lagi. Jadi menurut saya terlalu banyak istilah yang akhirnya dipahami masyarakat menjadi bingung. Belum ada istilah jam malam, sehingga rakyat desa, kalau ini saya bener ya, saya tuh keliling sampai ke Sambi loh, ke Boyolali, Sambi itu tuh dusun. Mereka itu bilang, Dok, ini saya pakai bahasa Jawa, Dok, coronanya metune gor bengi. Hah? Kok iso ya, Pak? Corona tuh keluar punya malam. Loh, kok iso? Kayak jam malam. Berarti saya tuh nggak usah keluar malam aja. Saya keluar siang aja, biar corona nggak infeksi saya. Lah kan mumet kan ini saya ini gagal paham ini. Petaninya ini gagal paham. Pedagang nasi goreng gagal paham. Saya terangin pelan-pelan paham. Jadi di sini kita paham. Miss kita adalah kita tuh terlalu fokus edukasi media sosial. Kita tuh terlalu fokus bahwa Indonesia tuh menganggap kita bonus demografi. Kita generasi X, Y, Z. Kita lupa bahwa di Indonesia ada orang-orang yang nggak pakai medsos. Ada orang yang hanya pakai WA, hanya untuk transaksi jual beli. Ada orang yang membuka medsos 2 hari sekali. Berarti pentingnya edukasi di Indonesia adalah mengaktifkan kembali edukasi per komunitas. Mengaktifkan tokoh-tokoh kader, seperti yang dikatakan oleh Prof. Jadi kita latih orang-orang anak muda yang vokal, kayak Karang Tarunanya, ibu-ibunya, PKK-nya, pos rodanya, ketua RT-nya kita edukasikan. Dari harusnya bulan Juli, mengenai COVID itu apa, mengenai vaksin apa, edukasi itu lebih manjur dan tidak akan memaksa. Jadi ketika ada hoax yang kontra, ya Pak RT-nya, Pak RW-nya. Nah, kenapa? Tidak semua artis itu disukai. Contoh, saya Tirta, hatersnya Tirta juga banyak. Nanti hatersnya Tirta nggak mau patuh protokol karena nggak suka Tirtanya. Ini yang tidak dilupakan pemerintah. Kayak bola, saya mau dukung Tirta karena dia Liverpool. Wah, saya fans MU, berarti saya nggak suka Tirta. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Waduh. Apalagi bola lokal. Bola lokal lebih ganas loh. Nah, ini yang juga jadi masalah. Jadi, menurut saya mengaktifkan sistem edukasi dan peer group per komunitas yang dikatakan Prof itu lebih efektif. Nah, influencer itu penting. Penting untuk kota-kota yang red zone,
yang anak mudanya masih aktif di media sosial. Contoh, 10 kota, kita carilah di sensus 10 kota yang memang pengguna media sosialnya banyak. Jakarta jelas, berarti menggunakan influencer cocok di 10 kota ini. Beberapa kota dan kabupaten yang lain tetap menggunakan sistem peer group dan community base. Itu yang kita lakukan. Contoh, satu puskesmas mengcoverage let's say 5.000 KK. Jika ada 20 relawan, itu akan aktif. Dan barusan saya telepon-teleponan sama Dr. Rustamaji, beliau itu dokter FKKMK yang mengurus KKN di UGM. Ini ada 6.000 peserta KKN. Kemungkinan besar kami usulkan ke Kemenkes untuk menjadi relawan tracing dan edukasi. Jadi alih-alih mereka KKN, kita kasih tugas. Checklistmu cuma 2, selama sebulan, edukasi per RT dusun ini, dan tracing ini. Sebulan selesai, kamu dapat 3 SKS IPmu A. Simple. Itu yang kita aktifkan. Jadi mengaktifkan bekerja sama dengan Dikti, wes raiso pakai KKN aja. Toh enak KKN. Mereka dapat nilai, lancar, ketemu orang, survei, sebulan doang. KKN bisa 3 bulan, sebulan. Dan ini lagi saya jembatani ke Pak Menteri, dan ini sangat, bagus nih. Ya ini yang contoh. Karena mengaktifkan edukasi itu lebih enak. Jadi nanti nggak ada, KKN kan biasanya apa? Bangun tugu, bangun gapuro, bangun got, ya kan? Terus buat apa itu, cuci tangan. Nah ini kita aktifkan. Grup KKN, tugasnya cuma 3. Edukasi, kesehatan, tidak hanya COVID, edukasi kesehatan, penyakit menular. Kedua, cara tracing. Ketiga, mendatang. Kalau ini kampungnya pasarnya nggak ada cuci tangan, kamu bangunin. Cari sponsor. Itu KKN nih. Dan itu kita kolaborasikan. Nah itu yang kita aktifkan sekarang, Dok dan Prof. Itu lebih efektif. Solusi dari Prof itu lebih efektif dari kita nunjuk. Karena apa? Kalau kita menunjuk artis A gitu, ada hatersnya. Hatersnya pasti nggak akan mau gitu loh. Dan emang itu udah budaya di Indonesia. Selalu budaya di Indonesia, tidak bisa enggak. Orang A ya wis raiso dipaksa kayak, wah kamu demi bola aja tawuran, tidak bisa, tidak. Emang itu udah pilihan. Orang tuh kalau udah fanatik sama seseorang bisa melakukan apapun yang tidak disukai. Jadi misalkan yang Tirta edukasi COVID, saya nggak suka Tirta, berarti saya nggak akan patuh protokol, itu ada. Jadi ini yang harus kita maknai. Kefanatisan terhadap seseorang idola, ada juga yang tidak suka, itu akan mengakibatkan mereka juga tidak akan patuh protokol. Nah itu peer group dan komunitas berbasis komunitas itu akan bagus banget. Kalau saya gitu, Dok dan Prof. Baik, Dr. Tirta. Jadi peer group dan community based discussion ya, Dok, ya, pada daerah khususnya yang jangkauan medsosnya masih rendah ya, Dok. Iya. Nah, mungkin kebetulan karena waktu, Prof. Heri mungkin bisa memberikan tanggapan, Prof, terkait dengan pernyataan Dr. Tirta tadi, sekaligus mungkin kesimpulan, Prof. Kesimpulannya mungkin belum jawab aja. Saya mau menambahkan satu lagi data waktu polio. Jadi saya ingat waktu polio karena bisa juga menjadi cara belajar kita. Waktu itu sebagian besar Indonesia lancar, namun sekitar 2000 berapa, bahkan 2019 pun masih ada di sini, di sana. Nah, itu rupanya di daerah tersebut yang cakupannya kurang. Jadi belajar pengalaman dari polio, mungkin kita juga bisa mendeteksi dulu, kita data-data polio dulu, mana daerah-daerah yang kurang. Walaupun mungkin sekarang sudah berubah, namun penyebab kenapa waktu itu kurang banyak yang mau vaksinasi, saya kira perlu juga bisa menjadi pembelajaran kita untuk yang sekarang ini. Waktu itu kan semuanya terus tahu mendadak ada berapa 3 orang, misalnya waktu itu di mana, di sekitar Aceh, kemudian ada di Madura, kemudian di beberapa tempat yang lain. Nah itu hal seperti itu mungkin bisa menjadi pembelajaran kita untuk lebih pengalaman yang lama ini kita perbaiki agar jangan terjadi pada vaksinasi yang sekarang. Kalau mungkin ya, kalau kesimpulan saya coba sedikit. Ya, dalam pandemi ini kan tata laksananya memang satu di pencegahan dan satu lagi di pengobatan. Nah, di pencegahan ini masalahnya menjadi penting sekali karena dengan persentase kasus positif yang di atas 27% beberapa hari terakhir ini menunjukkan bahwa risiko penularan tinggi banget. Jadi artinya memang bagaimana perilaku orang untuk positif mencegah
penularan ini mengenai masker dan yang lain itu masih kurang, dan data beberapa daerah juga menunjukkan demikian. Jadi di satu itu yang perlu diperbaiki. Kemudian kalau kita lihat satu lagi tesnya udah banyak banget, 30.000 lebih. Namun kayaknya walaupun katakanlah sudah sesuai dengan WHO, tapi banding negara lain kok masih kurang banget ya. Kalau perlunya kita tambah aja targetnya ke 50.000 atau 100.000 per hari dites. Kemudian ya kontak tracing-nya, kemudian mengenai lockdown, PSBB ataupun istilah apapun sekarang ini ya memang tentu perlu kombinasi dari semuanya itu, namun juga perlu pendisiplinan. Jadi pertama edukasi bertahap, kemudian tentu terakhir juga harus didisiplinkan. Yang sekarang ini kalau di TV sudah mulai terlihat, walaupun saya itu dari rumah sampai ke arah Salemba, sampai ke arah Keramat, sekalipun belum pernah dicegat untuk dilihat apakah benar di dalam mobil itu pakai masker atau bagaimana. Nah itu artinya itu memang penting pendisiplinan, namun juga harus lebih masif sekarang karena kita tidak bisa lagi business as usual begitu mencapai 1 juta ini. Momentum yang baik juga untuk mengingatkan. Kemudian vaksin. Nah kalau ke vaksin memang penyuluhan berkala edukasi seperti yang kita bahas tadi, saya kira semuanya menjadi penting, dan mungkin satu notes kalau bisa menjadi suatu perlu disamerikan untuk disebarluaskan ini oleh Dr. Jeff dan teman-teman ini. Saya kira pengalaman Dr. Tirta dan beberapa narasumber hari ini amat bagus untuk diketahui banyak orang, karena memang ya di pengalaman di banyak negara memang juga demikian. Kalau Amerika edukasi berdasarkan ilmiah yang secara berkala disampaikan itu rupanya ikut mempengaruhi cukup besar. Di kita juga begitu, namun perlu tambahan lagi yang lain seperti yang dibahas tadi. Saya kira itu, dan bahwa contoh saya kira seperti presiden, beberapa dokter yang sudah vaksinasi, dan mungkin juga tokoh masyarakat yang sudah vaksinasi itu disampaikan berkala di media, itu juga suatu usaha yang bagus. Saya kira itu, dan sekali lagi kita ini memang benar-benar Bhinneka Tunggal Ika Indonesia ini. Jadi ada banyak segmen masyarakat yang percayanya juga bisa pada narasumber tertentu, walaupun yang mungkin paling banyak memang yang baju putih, namun sebagian lagi tidak. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Dari saya itu aja, mungkin Dr. Tirta kali nambahin. Baik, silakan Dr. Tirta, mungkin ada pesan-pesan sekaligus untuk teman-teman yang belum divaksin ya, Dr. Tirta, mungkin bisa sekalian untuk promosi kesehatannya dokter, silakan. Kalau saya sih bersifat menambahi statement dari Prof karena sudah dijelaskan secara gamblang oleh Prof di kesimpulan dari resume. Untuk pertama sih dari saya sendiri adalah buat kawan-kawan, buat pemerintah dulu deh. Ada 3, kalau buat pemerintah tetap utamakan tracing ya. Jadi diakui berkali-kali oleh Menteri bahwa tracing kita itu jujur berantakan sekali, karena PCR swab yang harusnya untuk men-tracing orang-orang yang kayak 1 COVID, berarti 30 diantaranya harus dicek, dan kita kekurangan relawan tracing juga, itu menurut kami harus diperbaiki. Jadi jangan PCR swab ini jadi syarat masuk kantor. Jadi kayak kalau kita udah negatif, kita tuh kayak bebas kemana-mana. Salah. Jadi epidemiologi itu tidak buat menjadi syarat administrasi. Dinamakan epidemiologi itu gimana caranya kita bisa ngelacak dan memprediksi sesuatu berdasarkan data gitu. Jadi kalau saran saya buat pemerintah, fokusnya di tracing. Tracing ini harus digas terus. Jadi gimana caranya jangan PCR swab itu jadi buat syarat pesawat atau syarat apa namanya, syarat transportasi, syarat masuk kantor. Karena apa? Ya selama itu di dalam Indonesia, let's say itu anggap aja semua orang OTG mau dicek negatif juga, mau masuk pesawat juga, di pesawat support masker juga itu nggak pas, berbeda gitu loh. Saya anggap yang tracing ini kenapa saya concern banget, karena saya benar-benar sudah dapat 2 kasus di 2 teman saya sendiri. Yang satu teman dokter, jadi dia tuh 2 kali swab sebelum berangkat pesawat itu negatif. Terus naik pesawat, di dalam pesawat gak ada jaga jarak, landing demam. Diperiksa lagi.
Demam, landing demam, langsung demam, landing demam day 1, day 2 positif. Nah, buat apa kita tuh cek negatif kan? Jadi let's say yang paling penting dalam perjalanan itu udah bukan PCR swab, tetapi apa? Bahkan negatif pun kita bisa ketularan dimanapun. Jadi menurutku yang paling penting ya adalah protokol itu. Jadi PCR swab itu bukan menjadi syarat administrasi. PCR swab harus menjadi syarat tracing. Itu yang pertama buat pemerintah. Terus yang kedua adalah buat rakyat. Kalau buat rakyat menurut saya adalah jauhi info hoax. Kayak menurut kita tuh kurang literasi banget ya di sini, kayak segala sesuatu kalau kita baca judul, info dari Facebook, info dari WA tuh auto disebarkan. Budaya cek recheck dan critical appraisal kalau di dokter itu jarang banget digunakan di sini. Kayak contoh kita emosional gitu. Kayak contoh, wah itu vaksin isinya vitamin C. Secara logika aja, vitamin C ngapain disuntikin ke orang, ngapain dimasukin vial. Kan kayak nggak ada gunanya banget tuh loh. Jadi kita tuh terlalu percaya hoax. Jadi buat masyarakat jauh info hoax itu akan lebih better. Dan bukan hanya tentang COVID doang. Tentang malaria, tentang HIV/AIDS. Dulu kan ada hoax yang beredar. Hati-hati loh, kalau kamu makan dari gelas yang sama, kamu kena HIV/AIDS. HIV/AIDS gak nular dari air liur, itu kan dari dulu. Selalu berulang terus-menerus. Hati-hati kalau di bioskop ada jarum suntik isinya HIV/AIDS. Jangan ke bioskop. Itu tuh kayak selalu beredar hoax-hoax tersebut dan akhirnya membuat penanganan kesehatan jadi nggak beres gitu loh. Terus ada, menurut saya, hoax itu harus diminimalisir. Dan yang ketiga, itu adalah buat penegakan hukum. Jadi seperti ini, untuk PSBB, PPKM, apapun istilahnya itu, menurut saya yang harus perlu ditegakkan adalah ketegasan di tempat publik. Entah itu pasar, contoh pasar. Pasar itu nggak bisa jaga jarak. Yang bisa mengurus jaga jarak bukan pedagangnya, tetapi PD pasar, Pemda, dan Pemkot untuk mengatur, memberikan cuci tangan, memberikan wastafel, memberikan sekat, itu tugasnya masing-masing. Jadi penegakan di lapangan itu jauh berbeda dari statementnya Pak Erlangga. Contoh banget ini, berapa sih kemungkinan orang makan di tempat sekarang? Kecil, karena orang udah takut, orang tuh lebih take away sekarang. Sudah sadar. Jadi yang perlu ditekankan adalah ketegasan protokol dan edukasi itu di perkampungan, satu, dan perumahan. Kedua, pasar, jelas. Ketiga adalah tempat transportasi, stasiun, bandara, terminal. Kita nggak usah menutup mata. KRL, selfie aja tiap berangkat sama pulang. Itu nggak ada jaga jarak. Wong saksinya teman saya, dia selfie di dalam pakai masker, tempet-tempetan, jaga jarak sekolah ngerti. Nggak bisa kan? Makanya saya tiga ini ketegasan penegakan hukum di bagian ini gimana? Sanksi? Nggak bisa sanksi. Harus diajak dinas-dinas terkait. Dinas mana yang mengatur transportasi? Dinas Perhubungan. Berarti Pak Budi Karya harus diajak meeting dengan Pak Menkes, dengan langsung Polri, Babinsa, dan Satpol PP dan TNI. Gimana nih? Biar sama-sama enak. Kalau nggak lingkaran setan, Dok. Ini Jakarta kemarin turun, Bali yang naik. Bali turun, Jakarta yang naik. Jakarta turun, Jogja yang bed occupation rate-nya sekarang menipis. Jogja turun, Jakarta lagi naik. Akan mumet loh, lingkaran setan semua ini kan sekarang. Jadi yang kita bisa lakukan tiga ini. Kalau kita hanya ketegasannya buat gimmick, percuma. Loh, kok bisa Dokter Tirta bilang gimmick? Contoh nih, di Bekasi ada 100 kafe, let's say. Yang dirazia cuma 1. Sisanya wes formalitas. 99 buka, 1 dirazia. Akibatnya apa? Chaos. Chaosnya kenapa? Yang 1 nggak terima. Nah, berarti kalau mau dirazia, kasih aja surat teguran. Edukasi aja ownernya. Jadi ada 3 pihak nih. Pemerintah sebagai regulator itu 3T tracing-nya. Yang kedua adalah masyarakatnya, jauhi hoax. Dan jaga diri, jaga sesama. Kalau hoax itu nggak ada, mungkin mereka akan lebih bagus. Yang ketiga adalah buat penegakan hukumnya. Itu mereka harus bagus. Yudikatifnya itu harus bagus. Jadi 3 ini yang harus kita perkuat di dalam untuk penanganan COVID. Kalau enggak, ya sampai 2022 kita kayak gini terus. Susah, nggak makan-makan nanti. Yang ada nakesnya juga pengen pulang. Buat kawan-kawan, tenaga kesehatan tuh cuma pengen satu. Praktek dengan nyaman tanpa harus pakai APD. Ketemu orang. Benar banget. Klinik swab ini buat orang-orang, wah dokter tuh enak, diganti APD-nya. Sopo sih ngomong. Kalau dokternya di rumah sakit pemerintah dibayari. Ya, kalau klinik sendiri, APD 400.000 nyari sendiri itu. Yes. Kan itu jadi masalah. Belum insentif, yo nek cair. Kalau nggak cair, banyak rumah sakit loh. BPJS saja dari dulu belum. Kan kasihan ini, Mas. Jadi nakes juga pengen, dokter-dokter tuh cuma pengen praktek kayak normal.
semakin normal semakin beres. Kita nggak pengen ICU itu full karena COVID, karena lama. Kita pengen ICU juga terisi pasien-pasien yang berhak untuk di dalam situ. Pasien SIRS, pasien stroke, gagal jantung, pasien cedera kepala tuh jadi susah cari kamar. Jadi menurut saya sama-sama lah tiga divisi ini saling berkuasa satu sama lain, dan stop menyalahkan dan stop pejabat-pejabat yang tidak berkompeten ngomong. Yaudah, nah kesehatan urusan Menkes, darurat urusan BNPB. Wes, loh. Jadi kalau yang ngomong menteri-menteri yang nggak kompeten tuh jadinya ribet di kami. Gitu. Jadi kita ambil contoh kayak belakang Pak Erlangga bilang, oh, saya baru ngaku kena COVID. Padahal Prof Wiku bilang di September semua pejabat ngaku. Kan rasinkron. Ya kan? Terus akhirnya Pak Doni yang bilang, saya COVID, saya ngaku. Ke-take down isunya, ya kan? Kalau nggak ada Pak Doni, pripun itu kemarin. Nah, jadi saya bilang ya, menurut kita semua punya tupoksi masing-masing. Kesehatan yang ngomong kesehatan aja udah gitu. Kalau orang-orang yang tidak paham kesehatan, ya mending ojo ngomong kesehatan, mumet nanti gitu kalau saya. Baik, Dok Tirta. Jadi ada 3 prioritas penting ya, Dok, yang harus dilakukan ya, Dok. Terutama tracing tadi kan, melihat rasio lacak isolasi kita yang masih jauh di bawah negara-negara lain. Mungkin itu saja ya, Dok ya. Malam ini kita akan menarik diskusinya dengan Prof Berry, pakar kita, guru kita yang terhormat, Prof Zubairi Jurban, dengan Dr. Tirta, nakes sekaligus influencer juga, Dok ya. Nggak apa-apa ya, influencer ya. Bebas lah, nakes, influencer, relawan, dokter. Tapi saya muridnya Prof. Ini maaf ya, Prof. Ini kayak pendadaran, Prof. Kalau ini di refkas, refleksi kasus, moga-moga A, Prof. Tapi sebetulnya tadi di awal saya udah bilang loh, Dr. Tirta, kali ini aku kita sama-sama sebagai untuk edukasi masyarakat. Di awal aku bilang sebetulnya aku keberatan kalau dipanggil profesor di sini ya. Sama-sama narasumber lah. Iya, Prof. Tapi tetap aja, Prof. Jadi soalnya kalau profesor nge-tweet itu yang retweet langsung banyak loh. Dokter Jeff, kalau Prof yang nge-tweet apapun tuh yang retweet minimal 400. Saya apa? Oh, ya. Luar biasa, Prof. Profesor Zubairi, terus Profesor Ari di Kompasiana. Kalau Profesor Ari di Kompasiana, saya hafal mati. Kalau beliau di Kompasiana, saya baca tulisan beliau. Kalau Profesor Laksono sekarang ada di Stafsus Menkes. Profesor Zubairi di Twitter, ditambah dengan Dokter Jaka, terus ada Dokter Dayatia gitu, ada banyak dokter sih di Twitter tuh. Jadi saya lebih seneng di Twitter sekarang. Twitter tuh cerah, gitu kan. Twitter cerah. Cerah. Kalau YouTube hoaxnya lumayan lah. Kalau Instagram udah innalillahi lah. Kalau saya udah nggak baca komen. Saya udah pasrah lah. Kalau Instagram tuh udah isinya kelahiran 2000 udah COVID hoax, wah udah pasrah lah saya lah udah. Kalau di Twitter tuh lebih happy saya, lebih. Kalau Facebook gimana? Wah kalau Facebook gimana, Prof? Itu grup isinya, ya Allah Prof, kalau nggak bullying, lihat jenazah mata melotot, waduh, wah, wes. Lebih ke TikTok, Prof, sekarang, Prof. Saya TikTok sekarang, Prof. Saya TikTok lebih enak, Bro. Tapi itu, Prof. Benar-benar. Kalau Profesor Zubairi TikTok, kayaknya kayak kuliah, Prof. Nextnya boleh kita TikTok ya, Dok ya. Kenapa? Boleh TikTok bareng ya, Dok, berikutnya ya, Dok ya. Boleh banget. Bareng Prof juga ya, Prof ya. Bisa goyang saya. Biar makin awet muda, Prof. Makanya saya pernah usul kan sama Kemenkes, gimana kalau setiap guru besar dan profesor kita tuh dibuatin akun Twitter aja. Jadi teredukasi kayak orang-orang Indonesia. Udah. Iya, boleh ditampung nih, Dok. Nanti next time ya kita Twitteran. Nggak bisa TikTokan bareng juga ya, Prof ya. Tadi diajak sama Dr. Tirta nih, Prof. Iya, Prof. Oh iya, saya kira benar. Jadi pertanyaannya boleh. Jadi satu profesor ataupun satu tokoh ini kemudian ada 2 orang yang di bagian manajerialnya. Kemudian pertanyaannya disampaikan ke Dini lewat WA, kemudian jawabnya lewat ngomong saja lewat audio, istilahnya apa itu? Sehingga nanti voice notes. Iya, lewat voice saja, kemudian nanti di edit oleh 2 orang ini, kemudian masuk ke Twitter. Jadi itu bisa lebih efektif, bisa setiap hari bisa lumayan banyak itu. Good idea, tapi ya itu perlu saya kira ide yang bagus, Mas Tirta. Ide yang bagus, ya Dok ya, dari Dr. Tirta. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, Prof ya.
Terima kita, kasih. Prof. Selamat malam. Prof. Zubairi, Dr. Tirta, Malam semua, Ya, sama-sama. malam Terima kasih. semuanya. Ya. thank you, Dr. Rosa. Thank Ya. you ya Malam semuanya. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeff. Jeff. Tanda silang di kanan. Bentar. Pakai video, Jeff. Gua kasih lihat tuh ya. Tanda silang yang di kanan atas, Cak. Bentar. Yang ini ya? Ya. Ini. Gua klik ya. Oke. Gua klik, Ya. terus Terus, do you want and and now